Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kuliah kita, perancangan sistem pelayanan, program studi teknik industri Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang quality customer service skill, yaitu skill apa sebenarnya yang kita butuhkan dalam rangka untuk memberikan kepuasan kepada customer. Apa sebenarnya yang harus kita pahami dalam customer service? Yang pertama adalah kita harus memahami organisasi kita. Yang kedua, tentu saja kita harus memahami tentang produk, ya, baik jasa ataupun pelayanan yang kita berikan kepada customer. Kemudian, tentu saja yang paling penting adalah kita harus memahami customer Anda. Jadi, karakteristiknya bagaimana, sikapnya, dan apa yang harus kita lakukan terhadapnya. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus memahami tentang organisasi atau perusahaan kita. Hal ini terkait dengan misi dan visi organisasi atau perusahaan, ya, sama saja, ya. Kemudian kultur organisasi, aturan dan prosedur interaksi dengan pelanggan, kemudian juga dukungan perusahaan untuk produk atau service. Yang kedua, kita memahami produk, baik produk barang atau jasa yang akan kita tawarkan kepada customer. Apa saja yang terkait dengan produk kita identifikasi berdasarkan pengembangan produk ataupun jasa tersebut, konfigurasi produknya apa saja, kelebihan dan kekurangannya, kemudian data dan spesifikasi produk, tentu saja pemeliharaan dan pemerawatannya bagaimana, dan harga serta pengiriman. Ini harus kita pahami dan kita kuasai sebelum kita menawarkan kepada customer. Nah, yang ketiga adalah kita harus memahami tipikal ataupun sifat dari customer atau pelanggan kita. Apa saja hal yang harus kita perhatikan dalam memahami customer? Yang pertama adalah kebutuhan customer, kemudian perhatian ataupun hal yang lebih dalam kepribadian dari customer itu sendiri. Selanjutnya adalah mengembangkan komunikasi yang sempurna dengan customer. Bagaimana sih tata cara untuk membuat suatu hubungan yang produktif dengan customer? Ada 3 hal yang harus kita kuasai untuk membuat suatu hubungan yang produktif. Yang pertama adalah dari segi kemampuan komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang ketiga adalah kemampuan mendengarkan. Ini juga tidak kalah penting. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Bagaimana sih tata cara kita berkomunikasi secara positif dengan customer secara verbal? Kita harus merencanakan pesan yang kita sampaikan. Kemudian memberikan salam dengan hangat dan sungguh-sungguh kepada pelanggan. Berbicaralah dengan spesifik, jangan berbelit-belit. Gunakan small talk. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana dan ringkas. Kemudian, komunikasi verbal yang sempurna dengan customer dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan mengucapkan hal-hal yang positif. Ini contoh yang kurang baik, ya. Mengapa Anda menginginkan warna itu?
Namun ada hal yang lebih positif. Apakah ada warna lain yang Anda pertimbangkan? Ini ada dua intonasi kalimat atau susunan kalimat yang berbeda. Yang selanjutnya adalah sesuaikan gaya komunikasi dengan customer. Kita lihat, kita identifikasi tipe customer. Nanti di slide terakhir kita akan coba breakdown apa saja sih sifat-sifat yang perlu kita pahami dari customer tersebut. Yang ketiga adalah sifat untuk setuju dengan customer. Tidak perlu membantah. Kemudian memberikan ataupun meminta feedback dan partisipasi dari customer. Ini adalah contoh-contoh kata-kata ataupun pengucapan yang membangun hubungan dengan customer. Silakan, terima kasih. Kemudian bagaimana saya dapat membantu Anda? Saya memahami bagaimana perasaan Anda. Bolehkah saya bla 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 bla? Maukah Anda memikirkan? Saya mohon maaf untuk bla 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 bla. Ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat pengucapan positif yang membangun. Berikutnya, kontradiksi dengan kata-kata yang positif. Saya berikan contoh kata-kata yang merusak hubungan yang harus dihindari ketika berkomunikasi dengan customer. Seperti Anda tidak memahami, Anda tidak melihat poin saya, tunggu sebentar, peraturan saya mengatakan atau melarang bla 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 bla, itu bukan tanggung jawab saya. Kemudian apa yang perlu Anda lakukan adalah mengapa Anda tidak. Ini adalah contoh kata-kata ataupun kalimat yang perlu dihindari saat kita berkomunikasi dengan customer. Nah, ini adalah 6C ya, cara memberikan informasi yang baik untuk customer. C yang pertama adalah clear, jelas, konsis, ringkas, korek, benar, komplit lengkap, courteous, ramah, concrete, nyata. Selanjutnya, setelah komunikasi verbal, kita juga harus memahami tata cara komunikasi nonverbal dengan customer. Komunikasi nonverbal itu apa saja? Kita dapat breakdown. Yang pertama dari bahasa tubuh kita, volume dan intonasi saat kita berbicara. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah penampilan dan kerapian. Bermacam-macam isyarat gerak tubuh. Ini adalah contoh-contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah bahasa tubuh. Terdiri apa saja? Misalkan kontak mata kita saat berbicara, postur, ekspresi wajah, gerak langkah. Dari sisi volume ataupun intonasi saat kita berbicara, kita harus juga memperhatikan kecepatan bicara kita, volume, tinggi suara, kualitas suara, artikulasi, jeda, dan kita harus tahu kapan kita harus diam. Dari sisi penampilan dan kerapian, hal-hal yang bisa kita perhatikan adalah kehigienisan ya, mencuci dan menyisir rambut dengan teratur, ya, deodoran ya untuk keringat ataupun pewangi mulut, berpakaian dan menggunakan aksesoris. Kemudian dari sisi gerak tubuh lainnya, misalkan personal habit, gaya dan etiket yang sopan. Ini contoh dua perilaku nonverbal positif dan negatif. Contoh yang pertama adalah positif, kontak mata yang singkat, membuka mata dengan lebar, tersenyum, menyetujui dengan mengangguk, sikap langkah yang ekspresif, cara berdiri dengan badan yang tegak, badan terbuka,
mendengarkan dengan aktif, tetap diam saat customer berbicara, sikap badan dengan tangan terbuka, kemudian bersih, mengorganisir area kerja. Ini adalah contoh-contoh negatif dari komunikasi nonverbal yang harus dihindari saat memberikan pelayanan kepada customer. Contohnya adalah menguap, mengerutkan dahi atau mencibir, memperhatikan hal lain selain customer, cenderung menjauh dari apa yang dibicarakan customer, menunduk, menatap kepada customer dengan tatapan kosong, menginterupsi, menunjukkan jari atau objek lain ke arah customer, ruang kerja yang tidak terorganisir atau kotor. Ini kebalikan ya dari sisi-sisi positif. Nah, selain hal-hal di atas, kita juga harus menguasai bagaimana sih kita menguasai tata cara menjadi pendengar yang baik. Yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh empati, kemudian memahami apa yang diinginkan customer, sabar tentu saja ya, penuh dengan perhatian dan objektif. Contoh-contoh strategi untuk mendengarkan dengan baik seperti berhenti berbicara, menyiapkan diri, dengarkan dengan aktif, memperlihatkan kerelaan untuk mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh customer, empati, kemudian memberikan isyarat nonverbal dengan positif, tidak usah atau tidak perlu berargumen, dan mengajukan pertanyaan sebagai bentuk feedback. Untuk mendengarkan secara lebih efektif, kita juga harus mampu memperhatikan secara fisik. Ya, bahasa tubuh yang baik membantu kita fokus terhadap customer dan mendorong customer untuk memberikan lebih banyak informasi. Memperhatikan secara mental, ikuti alur pemikiran customer, kemudian dengarkan untuk memahami, jangan mengevaluasi, dengarkan dulu, kemudian tanggapilah. Yang ketiga, mengeceknya secara verbal. Contohnya adalah kita menafsirkan apa yang disampaikan, memperjelas, memeriksa lebih lanjut, simpulkan pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh customer. Selanjutnya, berhadapan secara asertif atau tegas dengan customer. Ya, memandang mata customer dari tadi ya, menyerap dengan sungguh-sungguh, berpikir, berhenti, rangkum pemikiran dan katakan minta maaf jika Anda membuat kesalahan, meningkatkan volume suara dengan tegas dan meyakinkan, kemudian mengambil tanggung jawab, memecahkan permasalahan. Selanjutnya adalah perilaku yang berfokus pada customer. Hal-hal lain yang perlu kita patut untuk perhatikan, bertindak dengan segera, memandu lebih baik ya daripada mengatur. Jangan menggurui customer, karena customer tidak menyukai ketika kita menganggap diri kita lebih pintar. Menawarkan bantuan, jangan membiarkan customer menunggu, menghindari tindakan yang tidak profesional. Nah, kita juga harus memperhatikan tipe perilaku dari customer, karena tipe perilaku customer itu berbeda-beda. Sebenarnya kebutuhan customer itu apa saja sih? Ini hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer dari kita ya. Mereka ingin selalu untuk merasa diterima, kemudian untuk dipahami. Mereka ingin merasa nyaman, untuk dihormati, kemudian merasa bahwa customer itu penting, dan tentu saja mereka ingin dihargai. Ini 6 kebutuhan dari customer. Nah, untuk memberikan customer rasa bahwa mereka itu diterima,
kita dapat melakukan hal-hal berikut: menyambut dengan antusias, kemudian tersenyum, memanggil nama customer. Ini hal-hal yang sederhana tetapi powerful ya. Kita bisa memberikan kepada customer saat kita mengetahui namanya, berterima kasih pada customer, sudah jelas, kemudian menjadi positif atau merekan sisi positif. Nah, untuk memberikan pemahaman atau memberikan rasa bahwa customer itu dipahami, kita harus melakukan hal-hal berikut: mendengarkan secara aktif, menafsirkan, mengajukan pertanyaan, memberikan feedback yang positif, dan berempati. Nah, untuk memberikan rasa nyaman, ya ini sudah tadi ya, menyambut dengan antusias, kemudian menghilangkan kegugupan melalui komunikasi yang bersahabat senatural mungkin. Kemudian kita menjelaskan tindakan dengan tenang, menjamin kenyamanan secara fisik. Untuk memberikan penghargaan kepada customer, hal-hal berikut bisa dilakukan, yaitu dengan cara berterima kasih kepada customer, menindaklanjuti, memberikan layanan melebihi harapan, memberikan penawaran khusus, mengingat detail secara khusus mengenai customer, misalkan hobi ataupun hal-hal lain. Nah, untuk memberikan rasa bahwa mereka itu penting, kita menggunakan pemahaman bahwa kita memahami customer betul-betul, seperti mengingat namanya, kemudian perlakuan khusus jika memang dimungkinkan. Untuk dihormati, kita mendengarkan, jangan menginterupsi, memahami emosi dan perhatian customer, mengambil waktu untuk melayani, dan memberikan saran. Nah, ini adalah 4 tipe customer yang harus kita pahami, serta bagaimana memberikan treatment ataupun perlakuan kepada customer dengan tipe perilaku yang berbeda-beda. Ada dominance, steadiness, inflation, kemudian complaints. Yang pertama adalah customer dengan tipe dominance. Ditandai dengan apa saja? Kelihatan sangat sibuk, memberikan kesan tidak mau mendengarkan, kemudian menampilkan sikap serius, berpendapat dengan tegas. Kemudian yang kedua adalah ciri customer influencing. Apa itu? Yaitu mereka kelihatan sangat aktif, senang berbicara, senang membangun relasi secara informal, kemudian mengekspresikan pendapat emosional atau melibatkan perasaan. Yang ketiga, customer dengan steadiness. Ciri-cirinya apa saja? Mereka cenderung memberikan penampilan yang pendiam dan menyendiri, mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, membuat keputusan dengan penuh pertimbangan dan sikap hati-hati. Nah, yang keempat adalah tipe complaints, ya. Mereka cenderung mengontrol ekspresi emosional, memperlihatkan preferensi yang teratur, cenderung mengekspresikan pendapat dengan teratur. Nah, yang kelima adalah dominance. Strategi kita untuk menghadapi tipe customer yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi tipikal customer yang dominance, kita harus menghindari basa-basi yang berlebihan. Mengembangkan hubungan personal yang kuat bukan merupakan prioritas utama. Bertindaklah dengan efisien, disiplin waktu, dan terorganisasi dengan baik. Kemudian berbicara secara tegas dan to the point. Untuk menghadapi tipe customer tipe influencing, kita harus berusaha menunjukkan sikap penuh antusiasme, menghindari pendekatan yang terlalu formal, mengambil waktu untuk memperlihatkan sikap baik dan membangun relasi. Kemudian, jangan menempatkan terlalu banyak penekanan pada fakta dan detail, memelihara kontak mata dengan baik, dan menjadi pendengar yang baik.
Yang ketiga, tipe stateless. Apa yang harus dilakukan saat bertemu customer tipe stateless ini? Yang pertama adalah menyediakan waktu mempelajari tentang hal-hal penting dalam kehidupan individunya, memberikan jaminan dan dukungan personal untuk pandangan mereka, berupaya untuk membangun kesepakatan dengannya, karena status person sangat menjaga harmoni dan mereka tidak menyukai konflik. Yang keempat, memberikan waktu kepada mereka untuk memahami penjelasan atau respon kita. Jadi kuncinya adalah kesabaran untuk menghadapi customer tipe stateless. Nah, yang keempat, strategi saat menghadapi tipe complaints. Yang pertama adalah menawarkan pendekatan yang terorganisir dengan baik. Gunakan pertanyaan spesifik yang memperlihatkan arah yang jelas. Kemudian memberikan informasi yang detail dan komprehensif. Dan jangan pernah menekan tipe customer complaints untuk membuat keputusan yang cepat. Nah, selanjutnya adalah mengelola dan mengatasi service breakdown. Apa itu service breakdown? Service breakdown adalah peristiwa ketika produk atau service gagal memenuhi harapan dari customer, atau bahasa mudanya adalah kekecewaan customer terkait dengan produk kita. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka memberikan pemulihan kepada customer? Yang pertama adalah mengekspresikan respect. Kemudian dengarkan untuk memahami apa yang disampaikan oleh customer tersebut. Kemudian menggali harapan dan concern mereka. Dengan apa kita melakukan tiga strategi ini? Yang pertama adalah memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil tindakan atau follow up terkait dengan komplain yang ada. Double check untuk satisfaction atau kepuasan. Contohnya adalah saat mengekspresikan respect, apa yang Anda katakan kepada saya adalah penting. Kemudian dengarkan untuk memahami. Dengarkan dengan baik, berikan empati, jangan membuat pernyataan atau menginterupsi. Nah, strategi untuk menggali harapan yang tidak terpenuhi adalah contohnya, maukah Anda mengatakan apa yang Anda rasa perlu untuk dilakukan dalam rangka perbaikan? Nah, strateginya yang pertama, uraikan solusi. Contohnya adalah, saya akan mengambil tindakan ini, atau Anda memiliki beberapa pilihan yang lain. Nah, yang kedua adalah tindakan follow up atau tindakan lanjutan. Contohnya adalah pengembalian uang yang telah diminta. Saya akan mengecek secara personal dengan bagian accounting untuk memastikan cek Anda dapat dikirim pada hari Jumat. Yang ketiga adalah pengecekan ulang. Contohnya adalah, saya memantaunya untuk memastikan cek Anda telah sampai. Nah, langkah terakhir saat kita menghadapi tipe customer yang sulit adalah don't take it personally. Kita harus bekerja sama dengan tim untuk menyusun langkah apa yang akan kita berikan menghadapi tipe customer yang sulit. Tetap tenang, kemudian fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Kemudian memberikan penghargaan bagi diri Anda sendiri yang telah mengubah customer yang sulit menjadi senang. Dan tentu saja meminta bantuan ketika semua yang sudah dilakukan gagal. Demikian materi pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.